Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Jana, NPM 107031987 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Ernadi Syaudi, IRMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya dengan judul penilaian masyarakat terhadap ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Garut. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kawasan perkotaan Garut merupakan pusat kegiatan lingkungan, di mana kegiatan masyarakatnya terus meningkat dan kebutuhan pembangunan yang meningkat menyebabkan lahan untuk ruang terbuka hijau semakin kecil. Permasalahan seperti kompetensi SDM aparatur dan kualifikasi bidang hidup yang masih terbatas, kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kerja terkait ruang terbuka hijau yang belum memadai, dan juga belum tersedianya regulasi di tingkat daerah mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau. Hal tersebut menunjukkan perlu adanya kajian mengenai kinerja pembangunan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau sebagai salah satu kebutuhan dalam suatu kota menunjukkan perlu adanya penilaian dari masyarakat terkait kondisi ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Garut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penilaian masyarakat terhadap ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Garut dengan metode important performance analysis, dan tujuannya itu teridentifikasinya penilaian masyarakat terkait kinerja pembangunan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Garut dengan metode important performance analysis. Untuk metode pendekatan yang digunakan yaitu metode mixed method. Sasaran yang pertama ada teridentifikasinya kepuasan dan harapan masyarakat terkait ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Garut, dan sasaran kedua yaitu teridentifikasinya kendala dan solusi terkait kinerja pembangunan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Garut. Untuk metode pengumpulan data primer yaitu ada wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Lalu untuk metode pengumpulan data sekunder didapatkan dari dokumen RPJMD, Rinjal Rentra, KIP, KCIP, dan juga dokumen lain yang berkaitan dengan perencanaan ruang terbuka hijau. Untuk metode analisis yang digunakan, untuk sasaran pertama itu metode analisis important performance analysis, di mana masyarakat meranking derajat kepentingan dan kinerja dari setiap atribut. Lalu untuk sasaran kedua yaitu dengan metode analisis deskriptif kualitatif dengan melihat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dan juga evaluasi dari kinerja ruang terbuka hijau. Untuk ruang lingkup wilayah makronya yaitu Kabupaten Garut, dan untuk ruang lingkup wilayah mikronya yaitu kawasan perkotaan Garut yang terdiri dari 6 kecamatan. Untuk variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada comfort and image, uses and activity, sociability, access and linkage, dan institusional. Untuk penelitian ini dilakukan di 6 titik lokasi ruang terbuka hijau, ada Taman Kota Bundaran Kerkov, Taman Kota Kerkov, Taman Kota Simpang 5, Taman Kota Guntur, ada Taman Kota Nusa Indah, Taman Kota Patriot, dan juga Taman Kota Pahlawan. Untuk analisis IPA dilakukan analisis gap terlebih dahulu, di mana hasil analisis menunjukkan bahwa nilai kinerja kurang dari nilai kepentingan atau harapan. Sehingga gap dari seluruh atribut bernilai negatif. Rata-rata gap pun menunjukkan angka negatif. Hal tersebut berarti masyarakat kurang atau tidak puas pada kinerja ruang terbuka hijau. Lalu selanjutnya dalam kuadran IPA didapatkan hasil titik potong X yaitu 2,7 dan titik potong Y yaitu 4,29. Pada kuadran 1 atau concentrate disk berarti masyarakat menganggap atribut ini sangat penting, namun kinerja belum terlaksana dengan baik. Atribut tersebut diantaranya yaitu ada keamanan dan keselamatan, kebersihan, ketersediaan vegetasi, keperawatan, kondisi lingkungan, kepedulian masyarakat, kelengkapan sarana dan prasarana, dan juga rutin dilakukan pengawasan, pengelolaan, dan pemeliharaan. Lalu selanjutnya pada kuadran 2, keep up the good work, berarti masyarakat menganggap atribut ini sangat penting dan juga kinerja sudah terlaksana dengan baik. Atribut tersebut diantaranya yaitu ruang terbuka hijau memberikan perasaan betah dan senang dan kemudahan akses di dalam ruang terbuka hijau. Lalu pada kuadran 3 ada low priority, di mana masyarakat menganggap atribut ini tidak terlalu penting dan juga kinerja dianggap rendah, di mana atribut tersebut diantaranya yaitu kondisi kualitas tempat duduk, daya tarik, tingkat kebisingan yang rendah, adanya informasi mengenai ruang terbuka hijau, partisipasi masyarakat, dan penyelenggaraan program-program pemerintah. Lalu selanjutnya pada kuadran 4 atau possible overkill, masyarakat menganggap kurang penting namun kinerja yang diberikan terlalu berlebihan. Di antaranya yaitu kebebasan penggunaan ruang terbuka hijau digunakan untuk berbagai macam aktivitas, dapat menggunakan berbagai macam fasilitas, RTH dapat mengakomodasikan semua golongan umur, lalu RTH memberikan kesan akrab dengan warga sekitar dan juga kemudahan akses menuju RTH. Untuk analisis kendala pembangunan, yang pertama ada kendala perencanaan, di mana saat ini Kabupaten Garut tidak memiliki dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang RTH secara rinci. Lalu kendala dalam proses penyusunan yaitu kendala koordinasi karena masih perlu berbagi kewenangan dengan pemerintah provinsi. Lalu kendala pelaksanaan, ada ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Garut belum mencapai minimal 30% dari total luas wilayah. Lalu anggaran berfokus pada pemeliharaan dan pengawasan saja sehingga tidak ada perluasan untuk RTH yang dilakukan saat ini. Terdapat keterlambatan penyelesaian dan kinerja penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Lalu kendala dalam pencapaian target pembangunan itu kompetensi SDM, aparatur, kualifikasi bidang lingkungan hidup yang masih terbatas, dan fungsi dari RTH sendiri yang masih belum optimal. Selain itu, sulit menerapkan minimal 30% karena kawasan perkotaan Garut masih didominasi oleh lahan sawah. Untuk kendala pengawasan dan pengendalian, Kabupaten Garut memiliki tim pengawasan dan pengendalian. Namun dalam proses pengawasan dan pengendaliannya, menurut masyarakat hanya dilakukan di daerah pusat kota saja, dan sebagian hutan kota justru tidak terawat. Kendala dalam pencapaian target itu masih kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam pengelolaannya. Untuk kendala evaluasi, masih ada kesulitan memberikan saksi pada para pelanggar akibat rendahnya kesadaran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah terkait pengelolaan lingkungan. Lalu ada kinerja mengenai pembangunan ruang terbuka hijau di Kabupaten Garut, khususnya di kawasan perkotaan Garut masih belum terlalu bergerak maju. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, penilaian masyarakat dengan analisis IPA menunjukkan bahwa rata-rata gap yaitu negatif 1,6 atau masyarakat belum atau tidak puas dengan kinerja pembangunan ruang terbuka hijau. Yang kedua, kendala pembangunan pada setiap aspek. Yang pertama ada aspek perencanaan. Kabupaten Garut belum memiliki regulasi tentang ruang terbuka hijau di tingkat daerah, belum memiliki rencana perluasan ruang terbuka hijau. Di dalam penyusunan rencana meski kendala koordinasi. Lalu untuk aspek pelaksanaan, kawasan perkotaan Garut belum mencapai minimal 30% luas ruang terbuka hijau. Realisasi anggaran belum mencakup untuk perluasan ruang terbuka hijau. Masyarakat tidak berperan dalam pembangunan. Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Sumber daya manusia aparatur bidang lingkungan hidup masih terbatas. Lalu aspek pengawasan dan pengendalian hanya dilakukan di pusat kota saja, dan kurangnya sarana prasarana serta sumber daya manusia untuk pengelolaannya. Untuk aspek evaluasi, masih ada kesulitan memberikan sanksi pada para pelanggar akibat adanya kesadaran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah terkait pengelolaan lingkungan. Untuk rekomendasi yang dapat diberikan, yang pertama, perlu adanya perhatian khusus terkait pembangunan ruang terbuka hijau jika melihat dari hasil analisis IPA yang menunjukkan bahwa masyarakat belum atau tidak puas terhadap pembangunan ruang terbuka hijau.
Berdasarkan hasil analisis mengenai kendala pembangunan ruang terbuka hijau, maka rekomendasi yang dapat diusulkan dari beberapa aspek yaitu dari aspek perencanaan diperlukan penyusunan regulasi yang mengatur ruang terbuka hijau secara khusus di tingkat daerah. Lalu untuk aspek pembangunan perlu adanya alokasi anggaran dalam APBD untuk penyediaan ruang terbuka hijau. Lalu dalam aspek pengawasan dan pengendalian diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dari aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Selain itu masyarakat hendaknya memanfaatkan ruang terbuka hijau dengan penuh tanggung jawab serta perlu memelihara keindahan dan menjaga fasilitas yang sudah disediakan. Dalam aspek evaluasi perlu adanya optimalisasi sanksi bagi masyarakat, badan usaha dan pemerintah yang melanggar dalam pembangunan ruang terbuka hijau. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.